Clara pergi ke kota menggunakan mobil. Di dalam mobil itu, dia melihat gedung-gedung yang tinggi yang terlihat mirip, bahkan ada yang sama. Jadi, Clara ingin mengetahui bagaimana bisa gedung-gedung tersebut terlihat sama. Bisa nggak kalian bantu Clara agar mengetahui bahwa gedung-gedung itu terlihat sama atau tidak? Nah, sebelum itu, yuk kita sama-sama pelajari teorinya dulu, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua dari Sabang sampai Merauke. Bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran matematika kita hari ini. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Alhamdulillah semuanya baik ya dan sehat walafiat. Ibu pun juga begitu. Oh iya, anak-anak Ibu yang cantik dan tampan, kalian tahu nggak sih hari ini kita mau belajar apa? Oke, pada belum tahu ya kita hari ini mau belajar apa. Agar kalian gak penasaran, Ibu jelaskan deh langsung. Hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan. Kalian tahu gak sih apa itu kesebangunan? Sebelum kita masuk ke pembahasan konsep kesebangunan, Ibu akan memberitahukan kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 loh anak-anak yang harus kalian penuhi. Yang pertama yaitu siswa mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Yang kedua, siswa mampu mendefinisikan pengertian kesebangunan dan menunjukkan bidang-bidang datar yang sebangun. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, siswa mampu menentukan 2 buah bangun segitiga menggunakan aturan sinus dan kosinus. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membacakan basmalah. Oke anak-anak, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, dengan membaca basmalah tadi, semoga pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, anak-anak, pasti anak-anak Ibu sudah pada melihat contoh cerita pada permulaan awal video tadi. Nah, itu merupakan contoh penerapan dalam konsep kesebangunan. Jadi, Clara ingin mengetahui kok gedung-gedung itu bisa terlihat sama, bahkan ada yang sama dan mirip. Bagaimanakah itu? Nah, itu merupakan konsep dari kesebangunan. Baik, anak-anak, kita langsung ke pembahasan ya. Kita coba lihat gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan anak-anak, segitiga berikut ini. Ada segitiga ABC dan ada segitiga PQR. Kedua segitiga ini sebangun loh. Kenapa sih bisa sebangun? Karena sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga itu sama besar dan panjang sisi-sisi sudutnya bersesuaian dengan sebuah perbandingan yang sama anak-anak. Oke anak-anak Ibu sekalian yang cantik dan tampan, kalian sudah melihat contoh-contoh dari 2 buah segitiga yang sebangun. Jadi definisi sebenarnya dari sebangun itu apa sih? Definisi dari 2 buah segitiga atau lebih bisa kita katakan sebangun apabila memenuhi 2 syarat kesebangunan. Yang pertama yaitu sudut yang bersesuaian besarnya sama, yang mengakibatkan di syarat kedua yaitu perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Maksudnya gimana sih Bu panjang sisi yang bersesuaian itu? Yuk kita simak pembahasan berikut. Baik anak-anak, yang dimaksud dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu
sebanding adalah, coba kita lihat lagi pada gambar berikut. Ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Kita lihat yang bersesuaian yaitu ada panjang BC sama dengan QR, di mana panjang BC itu adalah 6 cm dan QR adalah 3 cm. Jadi di mana 6 dibagi dengan 3 sama dengan 2. Lalu ada lagi AC dengan PR, di mana AC itu adalah 4 cm dan PR itu adalah 2 cm. Jadi 4 dibagi 2 itu adalah 2. Dan juga ada panjang sisi AB dan PQ, di mana AB itu adalah 8 cm dan PQ adalah 4 cm. Jadi di mana 8 dibagi 4 adalah 2. Itu yang dimaksud dari sebanding anak-anak ketika hasilnya bernilai sama, tapi tidak mesti 2 ya. Bisa juga 3, 4, 10 dan lain-lain. Nah, kalau untuk sudut-sudut yang bersesuaian itu bagaimana sih, Bu? Coba kita lihat pada gambar tersebut. Untuk sudut A dan sudut P itu bersesuaian sama besar. Dan juga dapat kalian lihat dengan jelas bahwa sudut itu memiliki tanda yang sama ya anak-anak. Begitu pula untuk sudut B dan sudut Q. Dan juga untuk sudut C dan dengan sudut R. Baik, berikutnya Ibu akan membahas tentang rumus kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Ingat ya anak-anak, hanya dalam segitiga siku-siku. Jika ingin mengetahui panjang sisi AB, maka rumusnya itu AB kuadrat sama dengan BD dikali dengan BC. Untuk yang kedua yaitu jika kita ingin mengetahui panjang sisi AC, jadi rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan CD dikali dengan BD. Dan yang ketiga yaitu jika kita ingin mengetahui panjang sisi AD, maka kita harus mencari dengan rumus AD kuadrat sama dengan DB dikali dengan DC. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang aturan sinus. Aturan sinus berlaku untuk segitiga sembarang, yaitu Ibu mempunyai segitiga sembarang yaitu ABC dengan panjang sisi A, B, C dan sudut A, sudut B dan sudut C. Berlaku panjang sisi A dibagi dengan sin sudut A sama dengan panjang sisi B dibagi dengan sin sudut B dan sama dengan panjang sisi C dibagi dengan sin pada sudut C. Untuk yang kedua yaitu kita akan membahas tentang aturan sinus. Aturan sinus ini juga berlaku untuk segitiga sembarang ya anak-anak. Ibu mempunyai segitiga ABC dengan sisi-sisi A, B, dan C, dan sudut A, sudut B, dan sudut C berlaku. Jika kita ingin mengetahui panjang sisi A, maka rumusnya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B dikali C dikali cos A. Untuk yang kedua yaitu jika kita ingin mengetahui panjang sisi B yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Dan yang ketiga yaitu jika kita ingin mengetahui panjang sisi C, dengan rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Perhatikan baik-baik ya anak-anak, sebangun itu bukan hanya untuk segitiga aja loh anak-anak, tapi pada berbagai bidang datar. Sekarang Ibu memiliki 3 buah persegi panjang di samping Ibu. Ketiga persegi panjang ini memiliki sudut-sudut yang sama besar dan panjang, sisi yang bersesuaian dengan perbandingan yang sama. Maka dari itu, bisa kita sebut ketiga buah persegi panjang ini merupakan sebangun. Dan juga
Untuk semua persegi dapat kita sebut sebangun karena semuanya memiliki sudut siku-siku anak-anak. Baik, anak-anak ibu sekalian, setelah kalian mengetahui pengertian dari kesebangunan dan ciri-ciri dari kesebangunan itu, kita langsung memasuki ke contoh soal. Perhatikan segitiga ABC berikut. Dengan panjang AB adalah 8 cm, B adalah 8 akar 2 cm, dan untuk AC adalah B cm. Sudut dari BAC adalah 45 derajat, sudut dari ACB adalah Y derajat, dan sudut dari ABC adalah X derajat. Dengan memanfaatkan tabel sinus pada X kuadrat, maka tentukan panjang B. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Agar kalian tidak penasaran ya. Dengan menggunakan aturan sinus, maka diperoleh BC per sin A sama dengan AB per sin Y derajat, yaitu BC-nya diketahui bahwa 8 akar 2 sama dengan sin A itu adalah 45 derajat tadi kan anak-anak. Itu kalau misalkan panjang sisi AB itu ada 8 dan sin Y itu tetap kita tulis sin Y karena kita tidak mengetahui sin Y derajat itu berapa. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi kita kalikan silang dan hasilnya itu adalah 16 sama dengan 8 per sin Y derajat. Jadi hasilnya sin Y derajat adalah setengah atau Y derajatnya adalah 30 derajat anak-anak. Baik, dengan mengingat konsep sudut pada segitiga yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat, sehingga jadi kita tambahkan saja, yaitu 45 derajat ditambah 30 derajat ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. Jadi kalau misalkan 45 derajat ditambah 30 derajat itu adalah 75, jadi sisanya anak-anak 180 dikurang 75 itu adalah 105 derajat. Jadi untuk X derajat itu adalah 105 derajat. Dengan menggunakan aturan sinus kembali, maka kita bandingkan kayak seperti contoh seperti penyelesaian sebelumnya. Yaitu bisa kalian lihat kita substitusikan untuk sin X derajatnya adalah 105 derajat. Jadi kita kalikan silang dan hasilnya adalah untuk panjang B adalah 16 dikali sin 105 derajat. Nah, dengan memanfaatkan tabel sinus atau kalkulator, maka diperoleh B sama dengan 16 kali sin 105 derajat itu adalah 16 dikali 0,9659. Jadi hasilnya adalah 15,4548. Jadi panjang dari sisi AC adalah 15,4548 cm. Baik, bagaimana anak-anak ibu? Jadi, anak-anak ibu sudah mengerti belum dengan kesebangunan? Jadi, inti dari kesebangunan adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, mengakibatkan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding loh anak-anak. Baik, pembelajaran hari ini mungkin ibu rasa cukup ya. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp atau kolom komentar di bawah ini. Bagi kalian yang penasaran, ibu insya Allah akan setulus mungkin menjawab pertanyaan kalian anak-anak. Terima kasih banyak anak-anak ibu yang sudah menonton video ini, dan perhatiannya ibu ucapkan terima kasih. Ibu salah hilaf mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Kita membacakan hamdalah bersama-sama. Oke anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah SWT dan bisa kalian manfaatkan di kehidupan kalian sehari-hari. Pesan ibu untuk kalian yaitu jangan kemana-mana, stay at home, tetap di rumah saja, taati protokol kesehatan dan jaga selalu kesehatan kalian. Terima kasih banyak anak-anak atas perhatian kalian. Salah hilaf mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anak ibu.